Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Mansyani. Di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2 dengan judul makalah epistemologi, yaitu sumber-sumber ilmu. Lanjut ke pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, asal-usul, dan batasan pengetahuan serta metode untuk memperoleh kebenaran. Lanjut ke sumber aliran ilmu pengetahuan. Itu ada epistemologi barat, yaitu menurut Descartes 1596 sampai 1650 Masehi. Persoalan dasar dalam filsafat pengetahuan bukan bagaimana kita tahu, tapi mengapa kita dapat membuat kekeliruan. Salah satu untuk cara menentukan sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan ialah dengan melihat beberapa jauh, hal itu bisa diragukan. Nah, dalam epistemologi barat ini dibagi menjadi 4, yaitu empirisme, rasionalisme, positisme, intuisionisme. Lanjut ke empirisme. Menurut John Locke 1632 sampai 1704 Masehi, bapak aliran ini pada zaman modern mengemukakan teori tabula rasa yang secara bahasa berarti meja lilin. Maksudnya ialah bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan, lantas pengalamannya mengisi jiwa yang kosong itu. Lanjut ke rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal manusia. Menurut aliran ini, memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Orang menyatakan biasanya bapak aliran ini ialah René Descartes 1596 sampai 1650 Masehi. Lanjut lagi ke positivisme. Tokoh aliran ini ialah Auguste Comte 1798 Masehi sampai 1857 Masehi. Ia penganut empirisisme. Ia berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam empirisisme, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen. Lanjut ke yang terakhir, itu ada intuisionisme. Menurut Henry Bergson 1859 sampai 1991 Masehi adalah tokoh aliran ini. Ia menganggap tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas. Objek-objek yang kita tangkap itu adalah objek yang selalu berubah, demikian Bergson. Lanjut ke pengertian epistemologi Islam. Aliran sumber pengetahuan epistemologi Islam, para ahli mengakui bahwa bangsa Arab pada abad 8-12 tampil ke depan karena dua hal. Yang pertama itu karena pengaruh sinar Al-Quran yang memberi semangat terhadap kegiatan keilmuan. Yang kedua itu karena pergumulannya dengan bangsa asing atau Yunani, sehingga ilmu pengetahuan atau filsafat mereka dapat diresap, sehingga terjadi akulturasi budaya antar mereka. Mengenai pergumulan dan akulturasi budaya tersebut memang ditunjang oleh ajaran Islam itu sendiri yang inklusif dan terbuka. Nah, di dalam epistemologi ini terbagi menjadi tiga, yaitu bayani, irfani, burhani. Lanjut ke bayani itu adalah dalam bahasa filsafat yang disederhanakan. Pendekatan bayani dapat diartikan sebagai model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Yang kedua itu ada irfani. Pengetahuan irfan tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada dasar kasyif, tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Oleh karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tetapi dengan olah ruhani, dimana dengan kesucian hati. Dan yang terakhir itu ada burhani. Perbedaan dengan buyani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks suci. Burhani menyadarkan diri pada kekuatan rasio, akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Akal menurut epistemologi ini mempunyai kemampuan untuk menemukan berbagai pengetahuan, bahkan dalam bidang agama sekalipun akal mampu untuk mengetahuinya, seperti masalah baik dan buruk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.